saja dipikirkan. Serahkan semua kepada Allah dengan apa? Bijtihadika, dengan usaha kerasmu. Usaha kita dalam mencari segala ketentuan Allah, memang Allah katakan berusahalah dengan sekeras sekuat tenagamu untuk mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? Man 'amila salihan, sesiapa yang melakukan amalan kebajikan, maka nanti Allah akan bagi dia upahnya. Allah bagi dia ganjarannya. Di mana? Mungkin langsung di dunia atau ditunda Allah di akhirat. Nah, malam ini insyaallah kita akan teruskan dengan ijtihaduka fima dhumina laka. Ijtihadmu, sungguh-sungguhmu di dalam melakukan pekerjaan yang Allah telah kembalikan, yang Allah telah bagi, yang Allah telah jaminkan, tapi fokusnya hanya untuk rezeki itu saja. Itu benar-benar kita berjuang. Pagi kita pergi, sampai malam kita kerja terus. Lupa kita kepada siapa yang menjamin. Itu maksudnya, kita lupa kepada siapa yang menjaminkan itu. Maka alhamdulillah kita di negara ini Allah bagi cara. Ketika sudah masanya sembahyang ada azan, mesti diingat ketika azan dikumandangkan itu artinya apa? Panggilannya, panggilan Allah. Kalau sudah dipanggil, maka mesti kita ijabah. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab dia. Dengan apa? Bukan hanya verbalistik, bukan hanya ucapan saja. Kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya itu, tetapi gerakkan hati kita dan katakan labbaik ya Allah, labbaik ya Rabbi, labbaik ya Rahman, labbaik ya Razzaq. Katakan dalam hati kita memenuhi panggilan Allah. Itulah baru dinamakan orang yang benar-benar sudah menyatakan dirinya berjuang dengan sungguh-sungguh dan dia pasrahkan semua apa yang diusahakan. Walaupun radio, yes. Walaupun tidak original radio atau kaset. Yes. Sama. Jawab sih. Yang penting kita jawab dan nyatakan dalam hati kita, gerakkan dia. Jadi tiap-tiap tidak berhenti hati kita dalam kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi dia gerakkan dengan labbaik ya Allah, labbaik ya Rabbi. Dalam sebuah hadis qudsi yang dijelaskan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqul Akhirah oleh Syekh Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Beliau jelaskan satu hadis qudsi mengatakan ini, ya bena Adam, wahai anak Adam, ana Razzaq, aku pemberi rezeki. Fa antal marzuq, engkaulah yang menerima rezeki itu. Yang menjadi stressing penekanannya, fala taj'alir rizqa hajiban li amrika. Jangan sekali-sekali rezeki yang telah aku bagi kata Allah menjadi penghalangmu untuk ingat kepadanya. Karena banyak kan orang dibagi kekayaan dia lupa bahwa Allah yang membagi kekayaan. Allah panggil dia abai, dia tidak mengikutinya. Lalu kemudian wataksiruka, adapun abaimu, lalaimu. Taksir itu artinya tidak melakukan ajaran Allah secara sempurna. Taksir. Fima talaba minka, apapun yang Allah telah minta kepadamu, apa saja yang Allah minta kepada kita, Allah takdirkan kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kita abai, kita lalai dalam melakukan amalan itu. Dalilun alam timasil basirati minka, itu adalah bukti. Jadi tandanya bahwa mata hati kita telah tertutupi oleh kegelapan adalah kita menuntut pekerjaan duniawi jauh lebih besar dibandingkan perkara-perkara ukhrawi.
Itu maksudnya. Allah memang sudah jaminkan rezeki, maka kerja. Tetapi ketika kita kerja, jangan lupa di dalam pekerjaan itu Allah yang akan membaginya. Ingat hikam pertama apa katanya? Al-i'timadu alal amal. Orang yang bersungguh-sungguh dikatakan yang hanya fokus tergantung kepada amalan pekerjaannya, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, maka kurang, bahkan dia tidak kembali kepada Allah ketika dia gagal. Dalam aktiviti kita ini mungkin gagal kan? Tidak mungkin berhasil terus ada kegagalan. Maka ketika kita gagal dalam menggapai apa yang kita rencanakan, yang kita cadangkan itu, maka kembali kepada Allah. Mungkin ada yang kurang yang belum saya lakukan. Ya Allah, bantulah aku mewujudkan segala yang kau inginkan. Nah, jadi tandanya di dalam diri manusia itu ada dua. Ada yang dikenali sebagai basar. Basar itu adalah penglihatan secara indrawi. Nah, terkadang apa yang dilihat oleh mata kepala kita ini banyak bohongnya. Nah, banyak bohong. Contohnya apa? Ketika kita berada di mana? Kira-kira di Yubimas. Nah, kira-kira pukul 12 tengah hari. Coba berdiri di sana, lihat ke arah jembatan tuh, ada apa? Kelihatan ada air kan? Itu setelah kita sampai sana ada memang gabung air, tapi yang wujud di sana tuh ada. Itu namanya penglihatan mata kepala ini tergantung bahwa ada kebohongan di dalamnya. Tetapi kalau basirah, mata hati yang kita gunakan untuk melihat itu adalah kebenaran. Maka Rasulullah SAW mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu. Bertanya kepada hati adalah kunci kejayaan. Nah, dalam diri manusia itu ada dua, ada basarah yang penglihatan biasa, ini cenderung banyak kekeliruannya. Kadang-kadang mata kita tidak sampai. Coba lihat sekarang. Apa yang ada di balik dinding ini? Kursi. Kursi. Kalau kita sudah tahu kan? Belum. Di sana ada jinnya. Nah, ada pulang. Yes. Di mana-mana ada. Apa yang kita tidak tahu sebelumnya, maka mata tidak mampu menangkapnya, telinga pun tak mampu mendengarnya. Kalau orang tidak pernah ke Mekah, gambarkan Mekah, tidak akan mampu menggambarkannya. Tapi yang sudah pernah ke sana, dia langsung terpalet ke sana. Itu artinya apa? Basirahnya sudah sampai. Jadi orang yang kalau hanya mengandalkan mata kasat matanya yang terlihat saja, maka tidak mampu mendapatkan kebenaran, karena dia terbatas. Tetapi kalau akal, hati, mata batin kita melihat ke Mekah itu sudah terlihat kembali. Ada apa? Bagaimana orang tawaf, lalu bagaimana di mana Hijri Ismail, semua tergambar semua. Kenapa? Karena sudah ada basirah. Basirah itu diawali dengan penglihatan mata yang sempurna, baru terkirim dalam memori kita, tersimpan di dalamnya sehingga kita menjadi maksimal. Maka di dalam kehidupan manusia, dalam beramal itu mesti menguatkan pandangannya, lalu kemudian kirim pandangan apa yang ditangkap pandangan dalam hati kita, sehingga ini menjadi basirah, ketentuan yang pertama. Ada 3 perkara yang dapat diambil dalam hikmah yang utama yang kita baca pada malam ini. Yang pertama adalah Syekh Tajuddin bin Athaillah mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui, maka yang pertama sekali yang harus diketahui, yang mesti diketahui oleh manusia adalah ya'rifu al-ula fil hayati. Mulaikan perkara-perkara kita dengan yang paling utama. Jadi artinya apa? Ada beberapa pekerjaan kan? Ada yang utama, itu istilah kita, ada yang mengistilahkan apa sebagai manusia pertama, manusia kelas utama. Kalau kita menjadi manusia kelas pertama itu adalah manusia yang betul-betul berpikir tentang apa yang paling utama aku lakukan pada pagi ini. Kita punya 10 pilihan atau 5 pilihan.
maka yang paling utama itu yang kita kerjakan pertama. Al-aula fal-aula. Tidak, yang 5 itu kita kerjakan sekaligus tak mungkin. Jadi ambil yang pertama sekali, yang ahamiyat, yang kira-kira dapat membawa kehidupan kita tidak hanya terhenti di dunia. Amalannya contoh gini, ketika ada panggilan sembahyang, lalu kemudian ada panggilan yang lain, mana yang utama? Sembahyang. Itu namanya aula. Cari kehidupan kita ini yang lebih membuat kita lebih kuat, terkoneksi, terhubung kepada Allah. Contoh ketika sedang membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Berbunyi mobile kita. Kan panggilan. Apa yang kita lakukan? Minimal melihat siapa yang manggil. Kan? Padahal kalau kita mau perhatikan mana yang lebih aula, terkonek kepada Allah. Lalu kita ambil Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum. Ini gimana kita? Oh, baru selesai baca Quran. Yuk kita makan. Oke. Selesai baca Quran, meninggalkan sang pemberi rizki Allah demi panggilan kawannya mengajak makan satu pada kita. Ini namanya kurang memperhatikan yang aula. Selesaikan dulu qiraah kita, barulah kita pergi ambil atau ngambil masa kita pergi bersama kawan. Jangan begitu dipanggil langsung sadaqallahul azim. Karena lebih utama, huwa Allah, sang pemberi rezeki. Lalu coba pikirkan. Contohnya kita dipanggil oleh kawan kita di Batu Satu. Dan rumah kita di Telangan. Sadaqallahul azim sudah kan? Ambil kereta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kita keluar dari rumah, oke, masuk di jalan, tiba-tiba accident loh, macet gila, accident, gas, tak sampai kita kawan kita dibawa ke rumah sakit, kira kubur sudah. Itu, coba panggilan siapa tadi tuh? Panggilan kawan itu. Coba teruskan dulu tuh bacaan kita sampai habis selesai, insya Allah. Nah, itu salah satu cara berpikir kita yang aula namanya. Jadi selesaikan dulu pekerjaan yang lebih utama, barulah kita kerjakan yang berikutnya. Jadi orang yang paham betul bahwa yang dinamakan semua sudah dijaminkan Allah, maka dia akan tahu hakikat kehidupan sebenarnya. Kam umurana, berapa umur yang Allah bagi pada kita, tidak ada yang tahu. Ayo, siapa yang tahu umurnya? Tak ada yang tahu. Ada 3 yang hasil dalam kehidupan kita dalam masalah umur. Berapa umur kita, tak ada yang tahu. Di mana kita meninggal, tidak ada yang tahu. Bagaimana kita meninggal pun tidak ada yang tahu. Sebab kita meninggal pun tak ada yang tahu. Rahasia Allah. Boleh jadi kita meninggal dalam keadaan berkereta atau kereta api. Yang kita harapkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa maknanya husnul khatimah? Yes, kesudahan yang baik. Bagaimana kesudahan yang baik? Kesudahan yang baik itu tidak berarti kita hanya ketika baca Al-Quran saja lalu meninggal lebih baik. Bukan hanya itu. Itu yes, tapi bukan hanya itu. Kesudahan yang baik itu maknanya ketika kita meninggal, hati kita sedang terkoneksi, terhubung kepada Allah. Apapun yang sedang kita lakukan, sedang drive kita, hati kita terhubung pada Allah, meninggal dalam kejadian, maka itu adalah husnul khatimah. Dalam keadaan kita tidur malam hari, sebelum kita tidur mengambil air sembahyang berwudu, baca doa sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW.
tiba-tiba pagi hari tidak ada lagi panggilan itu, kita sudah meninggal. Husnul khatimah. Walaupun kita meninggalnya dalam di kantor kita, tapi husnul khatimah. Kenapa? Karena sebelum dia tidur, dia melakukan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi husnul khatimah itu maknanya luas. Bukan setakat kita semua ketika sudah meninggal husnul khatimah. Tapi itu lebih dari itu. Jadi kita tidak dapat mengatakan itu adalah husnul khatimah kecuali orang itu betul-betul meninggal dalam keadaan melakukan amalan-amalan berbuat maksiat. Macam keroke ya? Keroke, maybe. Kenapa saya bilang maybe? Karena boleh jadi itu adalah satu niat ketika dia karaoke dalam arti dia tidak dalam maksiat, berada di dalam rumah dia lakukan itu, lalu kemudian karaoke dalam arti bahwa untuk mencoba menghibur dirinya supaya lebih tenang lagi. Tapi sebenarnya itu ada kekeliruannya. Walaupun tidak dapat ditahkim bahwa orang ini mati dalam keadaan husnul dengan karaoke itu. Tetapi yang paling utama apa? Yang paling utama pekerjaan yang mesti dilakukan adalah apa? Zikrullah. Kalau mau menenangkan hati, tak payah pergi karaoke. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu zikrullah. Nah, coba kita baca selawat subhanallah. Kalau kita pikirkan baca selawat dengan hati yang khusyuk, rasanya hadir Rasulullah dalam ketika membaca selawat. Dan malam apa kita di dia sedia? No? Malam kan? Nah, itu subhanallah terasa sekali. Kawan anak-anak kita yang baca selawat rame-rame, serupa suara yang luar biasa bagus banget. Kan? Allah menenangkan jiwa kita. Dengan selawat itu dapat kita tenangkan jiwa. Oke, jadi yang pertama sekali yang mesti kita pahami dalam konteks ajaran ini apa? Ketahuilah mana yang lebih utama, lakukan dulu. Pekerjaan yang paling utama. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidakkah kita ketahui bahwa akhirat itu jauh lebih utama dibandingkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini terhad baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Akhirat la hadda fihi ay al-baqa, kehidupan yang kekal. Adakah kita sudah menyiapkan diri untuk hidup ke depan yang kekal ini? Nah, soalannya Allah bagi kita berapa masa dalam sehari semalam? 24 jam. Hanya 24 jam. Coba bayangkan dalam kehidupan kita, berapa lama kita merasakan bahagia dalam hidup? Ya? Bahagia. Oh. Kita rasa bahagia sekarang berapa lama? Adakah 24 jam bahagia? Ada kan? Berapa kira-kira? Kalau pernah mengira pasti. Tapi semua kita pasti berbeza, kan? Ada yang merasakan bahagia itu 5 menit dalam kehidupan 24 jam, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, alhamdulillah. Tapi tak seorang pun yang dapat rasakan kebahagiaan itu 24 jam. Nah, soalnya sekarang, dapatkah kita merasakan kebahagiaan 24 jam? Dapat. Gimana caranya? Sulitnya apa? Tapi dapat. Al-Quran mengajarkan kita, kalau ingin kita rasakan 24 jam itu bahagia, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apapun perkara yang datang kepada kita, orang menghina kehidupan kita, ingat pada Allah. Allah yang menjanjikan bahwa orang yang sabar di dalam menerima perbuatan zalim orang lain, Allah akan bagi pahala yang besar. Berbukit-bukit seperti Bukit Sahid, Bukit Sipatin, Bukit Marikan,
Oh, Naik bukit kah? sudah tadi pagi naik Bukit Subo. Tidak saya, sampai naik saja turun lagi. Allah bagi semua. Orang yang dizolimi orang, kalau dia sabar, kan tak ada semua orang ini pasti ada orang yang suka dan tidak suka, pasti. Tidak mungkin semua orang akan suka dengan kita, pasti ada yang tidak suka. Maka sabar saja. Apapun yang Allah bagi, sabar. Jadilah manusia pertama gitu tuh. Kalau sabar itu manusia yang menjadi manusia yang pertama, manusia yang utama. Perhatikan bahwa semua yang paling utama akhirat. Maka persiapkan diri kita untuk menuju kepada akhirat. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, dan pernah saat itu beliau sedang dipukul sampai berdarah. Yang memukul siapa? Yang memukul Ibrahim bin Adham itu adalah bekas hamba sahaya yang ia merdekakan dan dalam keadaan mabuk. Jadi ceritanya Ibrahim bin Adham punya 100 hamba sahaya. Lalu ia merdekakan semuanya karena ia ingin dekat kepada Allah, tidak ingin ada beban dengan manusia. Pada satu hari hamba sahaya ini ada seorang di antara mereka yang mabuk minum khamar. Ketika dia mabuk, datanglah Ibrahim bin Adham dan orang ini berkata, tunjukkan saya, bawa saya pulang ke rumahku. Ibrahim bin Adham dibawa, tapi bukan dibawa ke rumah, dia bawa ke kubur. Sampai di kubur, orang ini merasa apa? Merasa dihina oleh Ibrahim. Katanya, saya minta engkau bawa saya ke rumah, kenapa ke kubur? Sadar dia kan, sudah ini dipukul Ibrahim sampai berdarah. Setiap kali dipukul, alhamdulillah, kata Ibrahim. Dipukul, alhamdulillah, semoga engkau diampuni Allah. Semua. Berapa kali sampai berdarah? Ada kawannya rupanya, kawan lelaki bekas budak ini, hamba saya ini datang. Apa yang dipukul? Dikatakan, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang kau pukul ini adalah yang pernah menjadi tuan kita dan memerdekakan kita? Baru orang itu sadar dan dia mendengar. Tapi kata dia, saya heran Tuhan, kenapa setiap kali aku memukulmu, engkau berdoa kepada Allah supaya aku diampunkan doa, supaya aku diampunkan dosa-dosa. Apa jawabannya? Bagaimana tidak? Engkau telah bagi kepadaku satu kali pukulan naik derajat surgamu. Maka aku berdoa kepada Allah supaya kamu diampunkan dosamu karena telah memukul. Tetapi hakikatnya aku telah dinaikkan Allah derajat. Sabar. Jadi kalau orang menghina kita dengan apapun hinaannya, sabar sih. Terima dengan benar-benar ikhlas. Maka happy kita hidup. Ini tidak. Orang menghina kita sedikit, kita balas dengan hinaan lebih besar dari itu. Bagaimana kita akan bahagia hidup? Hidup bahagia itu terima semua kejadian Allah bagi. Nanti akan ada di bawah. Yang kedua, jadi pikirkan bahwa kehidupan yang sejati, tempat kita akan kekal itu adalah yang akhirat. Dunia ini sementara, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bekerja. Lalu yang ketiga, la taj'al hayataka li hayatikal yaumiyah ad-dunyawiyah dunal akhirah. Jangan sekali-sekali hanya engkau bekerja untuk dunia. Sayang sekali. Apapun yang kita lakukan, kaitkan dia dengan akhirat. Contohnya apa? Kita pergi berniaga. Dunia apa akhirat? Dunia kan? Tapi jangan sampai niaga kita itu hanya bernilai dunia. Maka niatkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku berniaga untuk kekuatanku beribadah kepadamu ya Allah. Maka semua nilainya adalah akhirat.
Seperti yang dikatakan oleh siapa? Imam Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Siapa namanya? Imam Az-Zurnuji. Nah, Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Dia berkata begini. Kam min amalin yatasawwaru amalad dunya fayasiru amalal akhirah bihusni niyati. Berapa banyak amalan-amalan dunia yang kita kerjakan di dunia, tetapi Allah bagi dia bermarkah amalan akhirat karena niat kita yang lurus. Tetapi apa tadi? Berapa banyak amalan-amalan dunia yang kita lakukan, tetapi dia akan menjadi amalan akhirat karena niat yang baik, niat yang lurus. Lalu sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru amalal akhirah fayasiru amalad dunya bisu'i niyati. Berapa banyak amalan-amalan akhirat yang kita lakukan? Baca Quran, amalan akhirat. Mengaji, amalan akhirat. Membantu kawan, amalan akhirat. Mengajak kawan mengaji, amalan akhirat semua. Tetapi dia tidak bernilai akhirat di hadapan Allah karena niatnya yang salah. Maka saya selalu mengajak di awal-awal ta'lim itu, mari kita luruskan kembali berniat, memperbaharui niat. Maksudnya jangan sampai salahnya kita. Nah, lalu yang ketiga tadi adalah amalan ini jangan hanya terhad untuk dunia saja. Sayangkan kita ngalih-ngalih kerja, di akhirat nanti kita katakan, ya Allah, ya Rabbi, aku dulu pernah mengaji talaqi kitab turas 3 bulan. Mana pahlaku ya Allah? Apa kata Allah? Sudah engkau dapatkan pujian dari orang lain dulu di dunia. Jadi kalau itu berarti hilang. Pana'udzubillah. Sayang sekali kita rasanya, sedih sekali kita tidak mendapatkan apa yang kita cari. Nah, lalu kalau kita keluar dari sini, lalu kita jogging, hiking, apapun bentuknya, kan dunia semua. Tapi kalau niat kita untuk kesehatan tubuh badan kita, lisihhatil ibadah, supaya ibadah kita pun sehat, insya Allah itu nilainya akhirat. Jadi artinya apa? Jangan sampai kalau kita hiking itu naik ke bukit pukul 5:30 dan sampai di atas bukit pukul 6, turun lagi pukul 6:30. Oke, kita habis setengah-setengah ya. 6:30 masih maghrib kan? Masih, karena ngalih rehat dulu sampai azan isya. Belum, sembahyang maghrib itu namanya sudah salah. Ingin sehat tubuh badannya, imamnya hilang. Orang yang khasirun fid dunya wa khasirun fil akhirah. Orang yang rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Jogging oke, hiking oke, semua. Tapi jangan sampai menghilangkan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah yang utama. Oke, jadi itu 3 perkara yang kita dapat ambil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin bin Abdullah As-Sakandari dalam hikam yang berikutnya. Syekh Sahal bin Abdullah berkata, ada 3 perkara yang mesti dilalui, mesti dijalankan oleh orang yang ingin terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah at-tawakkul. Kan tadi Allah sudah bagi rezeki kan? Lalu apa? Kerja kita. Setelah kerja maka tawakal, pasrahkan kepada Allah. Apa arti tawakal sebenarnya? Berserah setelah bekerja. Ada orang sudah tawakal saja. Tawakal tapi tak pernah kerja, itu bukan tawakal, itu namanya monyol. Kalau monyol, dia tidak lakukan apapun tapi dia mau dapat keuntungan, mana boleh? Mana dapat? Kerja
baru kita pasrahkan, ya Allah, inni qad fa'altu ya Allah, aku telah lakukan ya Allah, maka bagi ya Allah. Yang pertama tawakal. Sehingga yang namanya tawakal, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah memberikan gambaran. Kalau orang benar-benar tawakal, sama dengan seekor burung yang keluar dalam keadaan perutnya kosong, lalu kemudian mencari di luaran, pulang dalam keadaan batanan, perutnya terisi semua. Itu betul kalau tawakal. Jadi artinya apa? Serahkan kepada Allah, saya keluar ya Allah mencari rezeki, ya Allah bagi rezeki terbaikmu ya Allah. Kalau Allah bagi 5 ringgit, maka syukuri ya 5 ringgit itu. Jangan katakan gimana boleh hidup dengan 5 ringgit. Itu kita sudah menafikan apa yang Allah bagi. Ingat, dalam sebuah kitab dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Uzair, "Ya Uzair, la tanzur ila qalil ni'mati 'alaik." Wahai Uzair, jangan lihat sedikitnya rizki yang aku bagi. Walakin anzur, akan tetapi lihatlah man yu'ti katilkan nikmat. Siapa yang membagi nikmat itu? Allah. Walaupun kita dibagi 5 ringgit, disyukuri, insya Allah esok dibagi 10 ringgit. Itu cara berpikirnya. Jadi pandai kita bersyukur. Man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai bersyukur terhadap perkara yang kecil, maka tidak akan pernah dapat bersyukur terhadap perkara yang besar. Jadi syukuri. Nah, perkara kedua kata an-niyatu lillahi wahdah. Perkara kedua yang mesti dilakukan oleh seorang yang ingin dekat hampir pada Allah, niat kepada Allah dalam segala aktiviti yang kita lakukan, baik zahir maupun batin. Apa saja. Jangan pernah lupakan niat. Sehingga di akhirat nanti satu dari 3 kitab yang akan dibagi itu, ada satu namanya Kutaib. Kutaib itu adalah buku atau catatan kecil lah. Kalau istilah kita sekarang apa? Semacam nota. Allah bagi. Iqra, kata Allah, baca. Kita baca. Setelah kita baca, apa muka kita ini sangat luar biasa bergembira, bahagia sekali. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu jumpai? Ya Allah, ini semua pahala ya Allah. Berbukit-bukit, bayangkan. Seperti bukit apa? Beruang, bukit udal, bukit apa lagi? Banyak sekali kan? Bukan banyak bukit depan sini. Bangga. Bukit Panggal. Banyak sekali, berbukit-bukit. Ya Allah, kata kita, min aina hadhihi ya Allah, dari mana pahala ini ya Allah? Kan tadi yang buku pertama kita dapatkan catatan kebahagiaan. Kita tahu semua dari catatan, dari apa yang sudah kita lakukan ada dalam catatan. Buku kedua, semua pula ada catatan kejahatan. Kita tahu semua. Tapi yang ketiga ini kita tidak tahu dari mana sumbernya. Maka Allah berkata pada kita, ini pahala-pahala yang berbukit-bukit ini min niyatika. Dari niat yang kau niatkan di dunia untuk kebajikan itu, inilah hasilnya. Maka jangan pernah malas berniat. Berniat saja untuk melakukan kebajikan. Jangan pernah malas berniat. Karena niat itu kunci, bahkan pembeza antara ibadah dan adat atau kebiasaan. An-niyatu farikatunil ibadah wal adat. Niat itu mampu membezakan mana ibadah, mana pula yang biasa yang kita lakukan. Apa antara biasa pergi ke kantor kan office, biasa setiap hari kita lakukan. Tapi kalau kita berniat, satu step, satu langkah ini sudah Allah kira sebagai pahala terus sampai office kita. Berapa lama kita di office, itu sudah dibagi pahala.
Coba kalau tidak berniat, sama saja. Tidak ada pahalanya, biasa. Maka jangan lupa berniat. Itu diantaranya. Jadi katakanlah niat. Lalu yang ketiga adalah as-sabru ala ma waqa. Sabar terhadap apa yang terjadi. As-sabru ala ma waqa. Sabar terhadap apa saja yang Allah bagi. Rupanya kita dapat musibah, kita tidak sabar. Padahal itu ujian Allah. Kita dihina orang, dibuat zalim oleh orang, dizalim. Lalu kemudian kita salahkan orang lain yang berbuat zalim. Ada dua perkara yang mesti kita lakukan jika orang lain berbuat zalim pada kita. Yang pertama sekali, kembali kepada diri kita. Mungkin dulu aku pernah berbuat zalim, seperti orang lain ini melakukan perbuatan zalim kepada diri. Kembalikan. Jadi jangan langsung salahkan kepada orang yang berbuat zalim pada kita. Kembali dulu. Oh, kalau kita tidak jumpai, rasanya saya belum pernah melakukan berbuat zalim. Belum pernah rasanya saya melakukan perbuatan zalim pada orang lain. Oke. Kalau memang kita yakin kita tidak pernah melakukan perbuatan zalim, kembalikan. Oh, ini Allah sedang mengujiku. Kembali kepada Allah yang sedang menguji. Tidakkah kita bahagia sedang diuji? Mana orang diuji apa? Orang yang sedang disayangi. Orang diuji itu adalah orang yang sedang disayang oleh Allah. Tidakkah kita suka disayang Allah? Coba kalau orang dulu tuh naik bukit, dia tertawa. Naik itu kan payah kan? Naik itu dia tertawa. Ulama tuh, kenapa dia tertawa? Banyak pahala. Begitu dia turun, dia menangis. Coba, naik, tertawa, turun menangis. Turun senang wah. Oh, kenapa dia menangis? Senang mestinya kan happy kan? So emojinya naik atas. Jadi ulama itu bisa cara berpikiran kita. Ketika dia naik, kan payah tuh. Zikir. Yang dia gambarkan, alhamdulillah setelah selesai naik pasti turun. Apa artinya? Ketika dia mendapatkan kepayahan hidup, dia bahagia, dia happy. Karena nanti akan ada kebahagiaan setelah kepayahan ini. Maka ketika dia berada di bawah dalam kebahagiaan, dia menangis. Kenapa? Karena dia tahu pasti nanti akan ada kepayahan setelah kebahagiaan ini. Jadi kehidupan itu datang bahagia, datang sedih, sedih, bahagia terus. Jadi tak mungkin orang terus happy dalam hidupnya, tak mungkin pula orang terus sedih dalam hidupnya. Nah, jadi kalau kita, Allah tegur kita, Allah sapa kita dengan ujian, maka sabar. Allah sapa kita dengan kebahagiaan, harta kita banyak, maka apa? Syukur. Dua hal itu mesti terjadi. Nah, jadi itu tiga perkara ya. Jadi sabar terhadap segala apa yang kita akan alami. Tanya Ustaz. Yes, ya. Ada satu jumpa orang ini orang kantor. Jadi pasal kita bersabar nih Pak. Sabar. Sebagainya. Bila settingnya jangan terlalu sabarnya. Kalau sabaran ini ada gawe bodoh. Jadi katakan lagi. Ya bodoh sebenarnya. Bagi yang menasihat, Jawab terus. yang memberikan nasihat itu yang bodoh. Sabar itu ajaran Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi Limit banyak. limit ada, tidak ada limitnya sabar. Mana ada limit sabar? Itu la yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, tidak ada batasannya. Sabar saja. Sabar saja. Maksudnya itu kalau habis sebarat dan padonya lah wanti wabadik ada harus. Ya penting sabar saja. Tapi makna sabar yang perlu diperhatikan. Sabar itu artinya kita mampu melakukan pembalasan tapi kita tidak lakukan. Ada orang sabar padahal dia tidak mampu. Sabarlah, tidak mampu melakukan pembalasan, itu bukan sabar.
Jadi orang seperti itu yang dinamakan sabar kemampuan melakukan sesuatu tapi dia tahan dirinya. Maka as-sabru mana al-imsak, menahan diri untuk melakukan pembalasan kepada orang yang mampu kita lakukan. Jadi tidak ada limit sabar. Kalau ada orang mengatakan sabar itu ada limitnya, itu salah. Yes. Oke, baik. Sekarang silakan perempuan yang baca. La yakun ta'akhurul ata. Ya, silakan, sudah. Nah, silakan. Hilang. Nah, baca berapa? La yakun ta'akhur amadal ata. Saya bacakan bahasa Arabnya. Oke, saya bacakan bahasa Arabnya. Dulu ada pelajar saya mengatakan, kenapa tidak dapat baca? Tak ada baris bawah. Ada baris bawah. Nah, itulah tidak turos. Kalau ada barisnya Quran namanya. Agak berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadal ata'i ma'al ilha'i fid du'a'i mujiban liyaksika. Coba artinya. Jangan ada kiranya lambat masa kurnianya serta bersungguh-sungguh dalam Berdoa. minta doa itu mewajibkan bagi putus harapan. Jadi jangan engkau putuskan dalam minta doa serta bersungguh-sungguh kerana lambat masa kurnia yang telah diakui dalam firman-Nya Ta'ala benar oleh minta oleh kamu akan Kandaku maka ku perkenankan bagi kamu ada kalanya dalam dunia dan ada kalanya dalam akhirat dengan keadaan yang tentu atau dengan gantinya dan dituntut atau dengan gantinya dan engkau baik akan sangka kepada Tuhanmu yang Baik sangka, bukan bagi baik. baik sangka kepada Tuhanmu yang tiada sekali-kali menyalah akan janjinya. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika. Maka iaitu Subhanahu wa ta'ala telah mengakui bagimu akan berkenankan pintamu pada yang dipilihnya bagimu daripada yang ku pilih akan dia kau pilih akan dia bagi dirimu kerana rahmat kepadamu, maka bahwasanya terkadang engkau benci akan sesuatu iaitu baik bagimu dan terkadang kau kasih akan sesuatu iaitu jahat bagimu. Dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui dia dan engkau tiada tahu. Terus tahu. Jangan tahu. maka jangan engkau pilih seperti kata Syekh Syazali radhiyallahu anhu, jangan engkau pilih daripada pekerjaanmu akan sesuatu dan pilih olehmu bahawa tiada engkau memilih dan engkau lari daripada demikian yang dipilih dan daripada tiap-tiap sesuatu kepada Allah Ta'ala dan Tuhanmu yang menjadikan barang yang dikehendakinya dan yang dipilihnya, dan adalah diperkenankan doa itu, iaitu terkadang diri dengan ain Diberi. terkadang diberi dengan ain yang dipinta, dan terkadang diberi gantinya yang lebih baik daripadanya seperti menolakkan bala dan beroleh nikmat.
dan terkadang diakhirkan dalam akhirat seperti yang tersebut dalam hadis riwayat daripada Muslim. Tiada jua seseorang hamba yang mendoakan kepada Allah dengan suatu doa yang tiada durhaka dalamnya, melainkan di dunia Allah akan dia dengan salah suatu daripada 3 perkara, iaitu ada kalanya disegerakan baginya doanya, dan ada kalanya ditaruhkan baginya dalam akhirat, dan ada kalanya ditolakkan dengannya daripada balanya dengan sekadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhur amad al-ata ma'al ilhah fi du'a mujiban bias. Jadi janganlah keterlambatan pemberian Allah atas doa yang telah engkau lakukan sebagai sebab berputus asa. Kan banyak kita nih, kan? Saya sudah lama berdoa, ya Allah kenapa belum dikabulkan apa yang kita tahu. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah saya sudah lama meminta, lalu mengapa engkau tidak berikan, itu sudah maknanya kita menggugat Allah. Kita tidak percaya lagi kepada doa yang kita pinta. Jadi sebab keterlambatan doa kita dibagi atau diijabah Allah itu bukan apa-apa. Jadi Allah akan membagi doa itu kepada 4 atau 5 perkara. Padahal fahuwa dhaminun lakal ijabah, ketahuilah bahwa Allah pasti akan mengabulkan semua doa kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan perkenankan doamu. Tapi kenapa? Sudah lama aku berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa, ya Allah berikan aku pekerjaan ini, berikan semua, belum pula diberikan. Artinya apa? Apakah Allah tidak mengijabah? Jangan terlalu cepat mengatakan tidak dijabah. Allah pasti mengijabah doa kita dengan cara apa? Fima yahtaruhu laka, dengan cara apa yang Allah inginkan, bukan la fima tahtaruhu li nafsika, bukan dengan cara apa yang engkau inginkan. Ya Allah bagi saya uang, Allah tidak bagi kita uang, tapi Allah datangkan kawan memberi mengajak kita belanja. Yes, nah, itu maknanya bahwa tidak semua yang kita minta itu sama dengan apa yang kita inginkan. Allah yang pilihkan apa yang akan dibagi. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Dan ingat, Allah akan bagi sesuai dengan apa yang Allah anggap itu sesuai pada dirimu, untukmu, dan pada masa di mana Allah katakan itu sesuai untukmu. Jadi semua dari Allah. Apa artinya? Maka doa itu bukan yang kita tuntut adalah untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta. Doa itu merupakan ibadah. Jadi yang pertama yang harus dipikirkan, doa itu ibadah, bukan media kita mendapatkan suatu permohonan. Kalau Allah bagi sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu maknanya bersesuaian antara yang Allah inginkan dengan apa yang kita minta. Oke, ada 5 atau 4 atau 5 cara Allah membagi doa, mengabulkan doa. Yang pertama sekali, fima yahtaru, bukan fima tahtaru anta. Yang pertama sekali Allah bagi, Allah kabulkan doa kita pada saat kita berdoa dengan zat ain dari permintaan yang sama. Banyak tak? Banyak. Banyak orang yang mendapatkan dia minta sesuatu, Allah bagi sama dengan permintaan dia dan pada masa yang dia lakukan. Itu maknanya Allah, keinginan Allah bersamaan atau bertepatan dengan apa yang dipohonkan oleh hamba-Nya. Lalu perkara kedua atau cara Allah yang kedua adalah kita minta kepada Allah dibagi sesuatu, tetapi
pada masa yang sama Allah bagi pula, cuma berbeza ainnya, zat yang dibagi berbeza. Ya Allah bagi aku anak lelaki, contoh. Begitu dia keluar, pada masanya yang keluar anak perempuan. Artinya apa? Allah maha mengetahui bahwa yang tepat, yang sesuai untukmu sekarang adalah anak perempuan, bukan laki. Jadi tidak sama. Atau kita minta Allah bagi kita sesuatu yang kita harapkan, tetapi tidak dibagi. Masanya sama, ketika kita minta Allah kabulkan, tapi bukan sesuatu yang kita pinta. Ada berbeza. Maka itu pun cara Allah membagi. Artinya apa? Itu yang lebih sesuai dibandingkan apa yang engkau katakan sesuai. Apa? Ini yang dibaca tidak apa katanya? Terkadang apa yang engkau anggap itu baik, itu menjadi tidak baik untukmu di hadapan Allah. Apa yang engkau benci, itulah yang baik untukmu. Semua kembalikan pada Allah. Itu kedua sudah. Yang ketiga caranya adalah Allah kabulkan doa kita bukan pada masa kita minta. Tahun ini kita minta, ya Allah bagi aku rezeki. Tahun ini Allah sama sekali tidak bagi kita rezeki sesuai yang kita minta tahun ini. Tahun hadapan Allah bagi. Artinya apa? Allah kabulkan pada tahun yang berbeza. Itu masanya yang berbeza, bukan pada masa ketika kita minta. Tapi zat permintaan kita sama. Kita minta uang contoh saja, jangan gambarkan uang turun dari langit. Tiba-tiba tahun depan Allah bagi yang kita minta. Itu sudah lupa permintaan kita. Nah rupanya inilah yang terkadang juga dikatakan sebagai min haitsu la yahtasib. Permohonan kita tahun berapa baru dikabul sekarang. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita bukan pada masa kita minta, tetapi pada tahun depan dengan zat yang berbeza. Kan? Zatnya berbeza, apa yang kita minta tidak sama, pula masanya tidak sama. Ini cara Allah membagi. Semua itu domin. Allah yang menjaminkan pasti doa kita dikabulkan. Tak ada doa yang tak dikabulkan. Syaratnya apa? Aminu bi, percaya, husnuzan kepadaku. Ana inda zanni abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, doanya aku kabulkan, maka pastilah nanti aku akan bagi, aku akan kabulkan. Itu yang keempat kan? Yang terakhir atau yang kelima, yang kita baca tadi. Yang kelima ini adalah Allah sama sekali la yujibu fi hadid dunya. Allah tidak kabulkan doa kita di dunia, tetapi diinvestasikan, disimpan, ditaruhkan oleh Allah di akhirat. Nanti di akhirat baru dibagi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menjelaskan, seorang ulama namanya Yahya, dalam mimpinya Allah panggil, ya Yahya, bukan Nabi Yahya ya, ulama, berdoalah kepadaku, aku akan berikan apa yang kau minta. Apa kata Yahya dalam mimpinya? Ya Allah, aku telah berdoa terhadap apapun yang aku inginkan, tapi sampai sekarang engkau tidak beri. Lalu kemudian Allah dalam mimpi mematikan Yahya ini, masukkan di akhirat. Wahai Yahya, tidak ada doa yang engkau pinta yang aku sia-siakan. Semua aku kabulkan, tapi khas doamu aku simpan di akhirat. Inilah pahala doamu. Sungguh luar biasa pahala doa itu, sangat luar biasa banyaknya. Sehingga Yahya mengatakan, ya Allah, lau araftu, sekiranya aku tahu, paham bahwa doaku begitu besar pahalanya di akhirat, la tamannaitu, aku maka akan berkata, berharap tidak akan mungkin aku pernah ingin dikabulkan di dunia. Begitu besar pahala doa. Maka doa itu sebenarnya bukan setakat media meminta,
tetapi merupakan ibadah. Doa itu ibadah, bukan media kita meminta. Jadi kalau kita mengatakan doa itu ibadah, maka ya sama dengan sembahyang kita lakukan, sama dengan puasa, sama dengan haji, zakat, seterusnya. Jadi doa itu tidak setakat sebagai media untuk meminta. Lain hanya dengan di dunia. Kira baik Allah tu Ustaz. Sana. Baik pada soalnya kalau minta orang balik-balik mana orang mau bagi. Itulah. Makanya mesti kita coba isi Allah. Kalau ada nanti orang datang kita minta, bagi dia. Bagi saja je. Bagi saja. Sudah datang, bagi lagi. Jangan bosan membagi. Bagi terus. Apa yang kita bagi, apa saja kita mau bagi. Yang kita mau bagi. Orang meminta tu menipu ketentuan. Jangan pikirkan. Jangan terfikirkan tu. Jangan pikirkan. Siapapun datang meminta kita punya, bagi dia. Maka ada cara seorang ulama. Cara seorang ulama membagi. Ulama ini sedang mengajar di hadapan muridnya. Datang seorang perempuan membawa kuban sagiran. Dia bawa satu gelas kecil. Faqalat li syekh, lalu dia berkata pada guru itu, "Syekh, atlubu minka asalan." Aku ingin minta kepadamu satu gelas madu. Untuk apa? Litadawi zawji al-marid, untuk mengobati suamiku yang sedang sakit. Lalu guru ini mengatakan pada muridnya, "Wahai muridku, ta'al, datang mari, pergi kamu ke tempat aku menyimpankan madu. Bawakan ke perempuan ini satu botol besar madu." Muridnya berkata, "Ya Syekh, dia datang kepadamu minta satu gelas kecil saja. Lalu kenapa engkau bagi dia satu botol besar?" Apa kata guru ini? Bagus sekali nasihatnya. Gurunya berkata, "Baik, memang dia datang sesuai dengan hajatnya, tapi aku akan memberi sesuai kemampuanku. Aku mampu memberi dia satu botol besar, kenapa aku hanya membatasi diri memberikan satu gelas?" Artinya apa? Dalam memberi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada orang datang minta kepada kita 10 ringgit, jangan bagi hanya 10 ringgit, padahal kita mampu membagi 100 ringgit. Apa kata kita? Kan dia minta 10 ringgit. Jadi kalau kita membagi dia 10 ringgit, itu artinya apa? Kita itu adalah orang yang kedekut walaupun mati. Kenapa? Karena kita mampu membagi orang 100 ringgit. Jadi membagi sesuai dengan kemampuan kita membagi. Kalau yang menipu tu jangan lupa Jangan pikirkan. Ya, aku pernah Dia tahu susah. Husnuzon. dia macam membagi aku gambar dia anaknya sakit apa bertahan ke apa semua. Okay. Tapi semua tu gambaran tu sebenarnya Bohong semua. tidak benar. Oke, yang penting pertama ikhlaskan niat kita untuk membagi. Bayangkan Rasulullah SAW berapa kali didatangi oleh orang. Minta sehingga berapa kali orang yang sama. Rasulullah bagi terus. Pada satu hari Rasulullah tidak punya apapun yang akan dibagi. Apa katanya? "Wahai lelaki, jadikanlah itu hutangku ketika kau minta, aku tidak mampu membagi." Rasulullah berhutang kepada orang yang minta padahal tidak punya hutang. Karena begitu inginnya Rasulullah berbagi terus. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, malaikat malu padanya, apa amalannya? Antara sedekah setiap hari. Tidak pernah tidak bersedekah, walaupun apapun rintangan terus dapat. Sehingga malaikat malu pada beliau. Nah, cuma tadi kaitannya dengan kalau kita memang betul-betul tahu dia adalah menipu kita, ya sudah, jangan bagi. Bagi pelajaran kepada dia, apa yang kamu lakukan ini salah. Bagi tahu dia. Tapi mungkin sebelum cari tahu itu mungkin ada faktor sebelumnya, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan kehidupan ekonominya atau apa, itu perlu dicari tahu. Maksudnya ada lagi ada sebab apa? Alasan itu macam-macam sudah. Bagi berapa bulan kan ya? Tidak 2 hari 3 hari gitu. Yang akhirnya tu ia tersilap. Terbagi gambar yang pernah dibaginya. Namanya anaknya bos. Kali gambar itu gambar dulu lupa bang. Tersilap. Ya. Akhirnya diset cek pandang dah ada di hospital. Oke.
Jadi boleh dicek seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya, adalah kita sebagai orang yang membagi. Sebenarnya kita tidak punya keperluan untuk tahu apa yang akan dilakukan kecuali kalau melakukan perbuatan maksiat dengan apa kita bagi. Kalau dia mungkin untuk makan apa ya kita punya kewajiban membagi sebenarnya. Kalau dia misalkan memang miskin, dia alasan saja supaya dibagi seperti itu, mestinya memang tidak mesti pakai alasan itu. Tapi kita punya kewajiban untuk membagi. Jadi prinsipnya membagi atau berbagi itu jangan lihat kepada siapa kita berbagi, tapi al-awjab yang paling wajib kita sharing itu kepada al-ailiyah yang paling hampir dengan kita dulu. Jangan sampai orang di ujung timur kita bantu, keluarga sendiri kita menderita. Keluarga yang paling utama, baru tuh biman tahu banyak lagi. Itu cara ajaran Rasulullah SAW. Keluarga yang susah, Ya lah, yang susah. Kalau yang tak payah tapi ada orang seperti ini kadang-kadang saya. Yang keluarga dulu, padahal keluarga itu yang senang. Ya janganlah, yang susah. Yang memang perlu dibantu. Yang memang perlu dibantu. Oke, baik. Jadi satu lagi, kalau ada orang macam tadi sedekah bagi duit, tapi kita ni tahu dia tu merokok apa itu, jadi bolehkah kita ni bagi, setelah kita ni bagi duit bagi tu aja bukan untuk rokok, disyaratkan? Boleh kan? Boleh. Saya pernah tanya ada orang, kalau kita berani bagi tahu orangnya bukan untuk rokok, kita bagi syarat, kita cakap kan? Boleh. Boleh ah? Boleh. Malah kita bagus tadi namanya tanhan pasal muka. Kita memberi nasihat sekalian kok ketika kita berbagi. Jadi kalau kita memang tahu uang itu digunakan untuk perkara-perkara yang makruhat bahkan haram, itu boleh kita tidak lagi sebenarnya. Kalau mengharam boleh lagi. Tapi kalau kita mampu berikan nasihat itu bagus sekali. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati' fa bilisani fa in lam tastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Pertama yang kita tahu, lakukan dengan kekuasaan tangan kita. Itu jangan bagi. Kalau kita mau bagi, maka beri nasihat tadi kepada lisani. Lalu kemudian kalau kita tidak mampu, ya sudah, benci pekerjaannya dalam hati kita, itu adalah selemah-lemah iman, tapi kita benci. Oke, kita teruskan. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini ada 3 perkara lagi. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Contoh bagi kita yang sudah berkeluarga, sudah lama keluarga belum pula dikasih keturunan oleh Allah. Jangan boleh dikatakan dia itu berbuat zina langsung dibagi oleh Allah. Itu hukuman. Orang yang berbuat tidak baik oleh Allah bagi perkara-perkara yang menurut kita itu baik, itu hukuman buat dia. Kenapa yang ada? Kalau kita mulai sudah berkata mengapa ya Allah, kenapa ya Allah, ini artinya sudah kita tidak ikhlas melakukannya. Jadi apapun perkara yang kita lakukan, hilangkan kata-kata mengapa, kenapa itu. Pasrahkan, lakukan. Insyaallah husnul dzan pada Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka aku, kata Allah, akan berbuat baik padanya. Jika ia berprasangka tidak baik, maka aku pun tidak akan berbuat baik padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa bukan bertujuan mendapatkan segala hajat, melainkan sebagai bukti ketaatan sebagai hamba Allah. Jadi doa itu merupakan ibadah, bukan semata-mata sebagai media untuk minta kepada Allah dibagi sesuatu. Kalau itu yang terjadi, maka apa? Begitu Allah tidak bagi atau belum bagi, kecewa kita. Kenapa? Karena kita katakan bahwa doa itu sebagai media tempat kita minta saja. Dia adalah bukti ketaatan. Ud'uni, itu perintah. Berdoalah kepadaku, sama dengan aqimus shalah. Dirikan sembahyang, ud'uni, berdoa kepadaku.
Astajib lakum. Astajib lakum, kalau dilihat dari kaidah bahasa, dia menggunakan astajib lakum istif'al. Maknanya boleh Allah bagi mubasyaratan bi'aini ma nad'u, langsung pada apa yang kita minta. Boleh juga istif'al itu maknanya Allah bagi nanti bila-bila Allah berkehendak. Boleh juga Allah bagi di akhirat. Mungkin itu yang lebih tepat untuk kita. Bayangkan tadi Yahya mengatakan, ya Allah, sekiranya aku tahu begini besarnya pahala doa, maka aku tidak akan pernah menginginkan doaku dikabulkan di dunia. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Doa sih. Apa doa kita? Tentu yang terbaik. Doa yang terbaik. Dan jangan lupa doakan saudara kita yang tak terlihat di hadapan kita. Doa fi zahril ghaibi mustajab. Doa kita terhadap saudara yang tidak hadir di hadapan kita sangat-sangat mudah diijabah Allah. Maka seorang sahabat Nabi yang Rasulullah SAW ketika berada di Masjid Nabawi, sayati ilaina ahlul jannah, akan masuk kepada kita penghuni surga. Semua sahabat yang ada di hadapan Rasulullah berpikir, siapa nih ahli surga yang akan masuk? Faja'a rajulun nahir, datang seorang lelaki yang biasa duduk di ujung sekali di masjid, saf pertama di ujung sekali. Laki-laki yang kurus, badannya kurus. Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang tidak kuat untuk tidak mengetahui apa sebabnya lelaki ini Rasulullah katakan sebagai ahli surga. Lalu Sayyidina Umar menghampiri sahabat, wahai sahabatku, aku mendengar Rasulullah mengatakan engkau ahli surga. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Bolehkah aku tidur di rumahmu? Sahabat dulu tidak mengatakan tidak. Oke. Kira-kira sekarang apa ada? Kalau ada kawan kita, wahai saudaraku, boleh tak aku menginap di rumahmu? Kira-kira apa kata-kata? Oh, ada di sana. Padahal dia banyak. Kan? Sahabat tidak mengatakan tidak. Oke. Pergilah Sayyidina Umar selama 3 malam, tidur menginap di rumah sahabat. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bukan hanya tidur untuk bersenang-senang, enggak. Dia ingin mengetahui apa amalan sahabat ini sehingga Rasulullah katakan sebagai ahli surga. Malam pertama biasa, sudah tidur biasa, sembahyang sunnah biasa, tidak ada spesial. Sampai malam ketiga, Sayyidina Umar tidak mendapatkan amalan spesial dari sahabat ini. Lalu akhirnya karena sudah habis masa kan, 3 hari ya, jatah bertamu 3 hari. Sayyidina Umar memanggil, wahai sahabatku, sebenarnya apa yang kamu amalkan sehingga Rasulullah katakan kamu ahli surga? Kata sahabat itu, tidak ada. Seperti engkau lihat wahai Umar, sama. Aku tidak percaya kata sini. Pasti ada satu amalan yang kamu lakukan, kami tidak lakukan. Tak ada. Sampai terakhir Sayyidina Umar memaksa saja. Jelaskan apa ritual amalan yang melakukan. Mungkin. Sahabat itu mengatakan mungkin, tidak yakin juga itu. Mungkin. Saya sebelum tidur biasanya berdoa. Oke? Kata Sayyidina Umar, biasa kan dia berdoa. Coba apa bunyi doamu? Doanya adalah, ya Allah, ampunkanlah dosa. Kata Sayyidina Umar, biasa. Ampunkan dosa ibu bapakku, biasa. Ampunkan dosa saudara-saudara, biasa. Ampunkan dosa guru-guru, pun biasa. Ampunkan dosa para pemimpinku, biasa. Ampunkan dosa semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku, hal yang biasa. Lalu terakhir, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku. Stop.
Sayyidina Umar kata, stop. Inilah penyebabnya engkau min ahlil jannah. Engkau berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Rahasianya satu itu, doa terakhir. Dan itu kata dia setiap malam aku lakukan sebelum tidur. Lain dengan kita. Doa kepada orang berbuat zalim apa? Ya Allah, segerakan ambil nyawanya. Ini doa kita bagaimana mungkin? Satu Ya. Doakan orang mati ya Allah. Jadi kalau kita mau min ahlil jannah, ikuti sahabat. Doakan semua orang yang pernah berbuat zalim kepada kita untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Maka doa yang terbaik itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bayangkan doa itu satu kali kita baca sudah investasi kita dari seluruh muslimin muslimah yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semua satu kali kita baca. Bagaimana kalau kita baca setiap waktu? Itu investasi doa. Jadi jangan pernah merasa doa itu beban kita, tidak. Doa itu adalah ibadah seperti halnya ibadah-ibadah lain. Lalu yang ketiga, doa yang benar ialah doa yang disertai dengan usaha. Jadi janganlah kita berdoa terus, ya Allah berikanlah aku rezeki, tidak pernah keluar kerja, tidak pernah berinvestasi. Bagaimana mungkin Allah bagi rezeki? Sayyidina Umar pernah memukul tangan seorang yang berdoa dari mulai pagi sampai waktu zuhur, dia masih di masjid berdoa. Dia ambil tongkat yang Sayyidina Umar, dipukul tangannya. Apa katanya? Innallaha la innas samaa la tumtiru dhahab wal fiddah. Sungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan emas dan perak. Kerja. Jadi janganlah kita hanya berdoa di rumah tanpa ada usaha. Jadi usaha barulah kita berdoa. Tetapi yang paling baik adalah jangan pernah lupa usaha, sertakan doa kita qoblal amal, indal amal, wa ba'dal amal. 3. Sebelum kita kerja berdoa, ketika kita bekerja berdoa, selepas kita bekerja berdoa. Maka itu yang paling baik. Semua amalan kita lakukan dengan disertai dengan doa. Subhanallah. Ini 2 kata hikmah yang kita baca malam ini, itu memberikan pada kita semangat yang luar biasa untuk sentiasa apapun yang kita alami maka sabar. Jangan terlalu sering mengeluhkan. Oke, satu lagi. Oke, tadi perempuan sudah, sekarang lagi. Kita mau baca. Oke, betul. Ini, coba. Baca. Muka surah berapa tuh? 6. Baris berapa? 12 ke 12 dari atas. maka asalnya. Oke, silakan. Saya baca Arab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa khmadan li nuri sariratika. Macam mana? Oh, yang dibaca tadi sudah. Oh ya, berarti ada yang kurangnya. Yang dibaca tadi mestinya sudah saya teruskan tadi. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Itu sudah dijelaskan tadi. Sudah. Nah, berikutnya. Dari syakikan nakal. Di bawah sekali. Bawah sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Line from di bawah. bottom. 9 dari bawah. Yes.
Ada bincang. Ya. Pada syakkan maka keluar. Maka jangan. Maka jangan kiranya memberi syak akan engkau pada janji itu ketidakan jatuh yang dijanjikan, dan jikalau tertentu masanya sekalipun, yakni barang siapa dijanjikan Tuhannya akan dia suatu, dan jikalau ada ditayinkan masanya sekalipun kemudian maka tiada jatuh demikian yang dijanjikan itu, maka janganlah memberi syak akan dia yang demikian itu di dalam mentasdikkan janji. Jamak sebenarnya. Di dalam mentasdikkan Apa tu Ustaz? janji Tuhannya, Janji. Janji Tuhan. maka sebagiannya atas nama itu bahawa mengenal ia akan qadarnya dan beradab ia serta Tuhannya, dan suku Sukun sudah. sukun Sukun dia tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. dunia kepadanya pada barang yang dijanjikannya padanya, dan tetapi ia kepadanya dan tetap ia kepadanya, dan tiada syak ia pada yang dijanjikan, dan tiada berubah iktikadnya dalamnya. Maka barang siapa ada atasnya bersifat ini, maka itu Arab pada Allah Ta'ala. Oke. Kalimat yang atau hikam yang berikutnya adalah la yushakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanahu. Jangan sekali-sekali janji Allah yang tiada terwujud, yang belum terwujud. Allah berjanji, kalau engkau berdoa aku pasti memberimu, kan janji tuh. Tapi belum terwujud, belum kita perolehi, belum kita dapatkan. Jangan kemudian karena belum terkabulnya doa kita membuat kita ragu akan Allah. Karena ada orang kadang ragu, sudahlah tak payah lagi berdoa, sudahlah tak payah lagi kerja, sudahlah tak payah semua. Ingat, janji Allah itu pasti. Bila terwujud, kehendak Allah yang akan wujudkan. Bagaimana wujudnya? Allah pula akan membagi. Jadi jangan pernah karena tidak terwujudnya janji pada saat yang sudah ditentukan belum terwujud, itu ada dua kepentingannya. Orang atau Allah akan menguji kesabaran kita di dalam menunggu apa yang semestinya kita akan dapatkan. Yang kedua, seandainya Allah bagi apa yang kita pinta, bahkan ada orang dibagi belum minta. Ingat bahwa apa yang Allah bagi kepada orang yang tidak meminta, tidak berbuat taat, itu bukan arti tanda sayangnya Allah. Jangan kemudian mengatakan, dia tak pernah beribadah tapi kaya. Relax. Ya, dia gimana hebatnya? Saya terus beribadah setiap malam, kenapa miskin terus? Tidakkah kita merasa kebahagiaan ketika kita beribadah? Ingat ayat Al-Quran yang saya bacakan pertama tadi dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah menguji ibtalahu hamba-hambanya dengan diberikan rizki
kemudahan dalam hidup. Mereka berkata, Allah sedang memuliakan diriku, Allah sedang mencintaiku. Tetapi ketika Allah menguji dia, diuji juga. Yang pertama diuji dengan kekayaan, yang kedua diuji dengan ketiadaan kekayaan. Nanti tiada kekayaan, miskin. Lalu orang yang kedua, kumpulan orang kedua mengatakan apa? Rabbi ahanan, Allah menghinakan kehidupanku karena tidak memberikan aku rezeki. Nah, kata Allah apa? Kalla, bukan. Tapi kedua-dua kalian ini, dua kumpulan ini, yang aku bagi kekayaan pun aku uji, yang aku tidak bagi kekayaan aku uji. Kedua-dua ibtilah sama. Ibtalah berdua. Tetapi terkadang sikap kita di dalam menghadapi ujian. Kalau orang diuji dengan kekayaan, sikapnya apa? Dia relax. Dia merasa semua luar biasa kemudahannya. Padahal di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah Al-Wasiyah Al-Matsbuliyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hadis pertama wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali mengatakan, hadis kedua itu bahwa Allah kalau sudah benci kepada hamba-hambanya, dan semakin benci Allah kepada hambanya, apa caranya? Allah mudahkan hamba yang dibenci Allah itu untuk mendapatkan harta dari yang haram. Allah mudahkan. Jadi kalau Allah mudahkan kita dapatkan kekayaan dari perkara-perkara yang haram, hati-hati, bukan Allah sayang, itu Allah benci. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang dimudahkan untuk mendapatkan kekayaan dari tempat haram. Itu bukan tanda cintanya Allah, tapi tanda bencinya Allah. Bahkan apa? Faja'alahu syaitan. Allah jadikan syaitan sebagai maulahu, sebagai pelindungnya. Dan syaitan mengatakan, terus saja, sudah pada itu nanti mudah taubat. Syaitan katakan itu, ini lakukan kekayaan dari tempat-tempat yang tidak benar terus. Dia menipu caranya, lalu dia macam-macam caranya. Istidraj. Jadi artinya apa? Cara pandang kita mesti berbeza. Kalau orang mendapatkan kekayaan dari perkara-perkara yang haram, jangan kita iri, biarkan saja. Yang penting walaupun kita tidak dapat apapun, Allah sayang dengan kita. Tidakkah sayang Allah lebih berharga daripada kekayaan itu? Jadi nikmati kehidupan kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bagi kita tinggal di negara Brunei Darussalam, tempat yang aman. Negara-negara mana sekarang semua pada panik, berpikir bagaimana caranya keluar dari Covid. Alhamdulillah kita di sini happy. Kita tidak pakai masker terus. Coba kalau di Indonesia saja, di tempat saya, kemana-mana keluar dari rumah sudah mesti pakai. Tidak bebas. Kita bersyukur di sini. Maka yang paling penting surah Ar-Rahman. Amalkan surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau kita ingkari? Allah bagi satu negara di mana kita aman beribadah, tenang mengaji kitab terus, apapun kita lakukan alhamdulillah, makan pun tidak kurang walaupun kambing baru datang. Kan? Kambing lagi tidak datang. Indonesia lagi di Surabaya tuh. Bayangkan. Jadi tapi kambingnya mesti dari dulu, karantin dulu lah. Di swab. Di karantin swab tuh. Pesan itu. Luar biasa. Ujung-ujung ayam kali ini Ustaz lagi terbang pada. Bayangkan itu kehebatan Brunei itu. Maka jangan pernah berpikir untuk pindah dari Brunei. Saya kalau tidak disuruh pulang, tidak mau pulang. Kecuali kalau saya suruh pulang, pulanglah bismillah. Kalau tidak disuruh pulang, tidak pulang. Terus ya, nikmat dari Brunei. Orang yang tinggal di Brunei, orang yang dari luar merasa ingin sekali masuk Brunei. Maka jangan pernah merasa kita kecil di Brunei. Kita di negara besar.
negara, insya Allah ridho kepada kita semua. Maka saya selalu katakan bahwa jangan pernah lupakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau kita ingkari? Bayangkan ada pelajar-pelajar kita cerita terus hidup di sini, insya Allah ya. Ada surah ini, ada barisa, ada sadikin. Insya Allah semua kita akan bersama di sini dalam rangka untuk merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, kita teruskan. Jadi kalau nikmat atau janji Allah belum pula diberikan kepada kita, jangan jadikan kita menjadi orang yang ragu terhadap kehebatan Allah. Ada 3 perkara yang dapat kita ambil dari pelajaran sana. Yang pertama, janji Allah itu pasti. Pasti. Bila jangan tanyakan, lakukan saja, amalkan saja. Bayangkan, alhamdulillah negara kita ini zikir kan? Di mana-mana kita zikir, doa, qulub nasihat terus kita baca, aman. Kita tidak pernah buruk sangka, husnuzon terus sama Allah, maka Allah akan bagi. Al-Quran jelas sekali mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahnahu barakatin minas sama. Subhanallah. Ayat apa? Ayat Quran. Tahu tapi surah berapa ke apa? Surah berapa mau? Sama fakta. Ada surah berapa? Nanti cari. Mudah cari. Sedikit. Sedikit habis. Surah berapa? Surah berapa? Walau anak ahlul Quran. Oke, nanti sampai sedikit cari. Jadi pertama, janji Allah itu pasti. Jangan pernah ragu. Sekali kita ragu, Syekh Tajuddin bin Athaillah sekali mengatakan, man syakka fir rizki. Orang yang ragu terhadap rizki Allah, syakka fir razik, itu artinya dia ragu kepada Allah sang pemberi rizki. Jadi jangan pernah ragu terhadap rizki Allah. Apapun kita rasakan, kita alami itu rizki min Allah, yakin semua itu. Yang kedua, kalau janji Allah terkait dengan apa yang dijanjikan Allah belum kita peroleh, maka jangan kemudian mengatakan gimana Allah melupakan diri. Tidak, cari tafsirannya. Mungkin janji yang Allah bagi itu ada tafsiran lain, artinya bahwa kalau Allah janjikan kita akan happy kehidupan ini, masyarakat yang beriman terus kan, Allah akan bagi kemudahan. Tapi ternyata agak payah. Mungkin dalam perkara-perkara lain Allah mudahkan. Jadi artinya apa? Cari tafsiran lain daripada jangan kita tekstualis. Jangan kita katakan saya minta rezeki terkait ini itu saja. Mungkin kehidupan yang lain lebih mudah. Jadi ada perkara-perkara yang memang sesuatu yang kita tuju tidak tersampaikan, tapi Allah bagi memudahkan yang lain secara kehidupan kita. Yang ketiga, tetap berhusnuzon kepada Allah apapun yang dibagi kepada kita. Jangan pernah ada kata-kata su'uzon dalam hati kita sedikit. Insya Allah kalau ini kita lakukan, semua Allah akan mudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu Allah akan bagi kemudahan kemana arah hidup kita. Maka rasakan hidup kita sekarang. Semua kita akan tahu kemana arah hidup kita di akhir nanti. Apakah kita happy, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dari sekarang dapat kita nilai diri kita. Kalau Allah mudahkan langkah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, fa insyaallah ini dalilun ala yusr fi akhir hayatina. Dalil bukti bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Tetapi kalau Allah mudahkan langkah kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, fa na'udzubillah, segera bertaubat. Ini buktinya nanti kita akan hidup sengsara. Maka kalau ada rasanya malas datang untuk ikut talaqi kitab turas, paksakan. Allahumma faksahu. Paksakan dia supaya terus datang. Dari penerimaan datang, muara sana.
datang. Hah? Kita satu kali lagi kan? Jumpa satu kali lagi. Ya. Kalau sudah satu kali lagi habis, selesai sudah. Bagi yang mau meneruskan, nanti berhubung dengan apa? Berhubung dengan waiz. Siapa yang mau terus, kita akan kaji 3 kitab berikutnya semakin bagus. Insyaallah. Yang mau terus, yang sudah ini. Untuk yang level pertama kita akan buka lagi seperti ini. Ya kawan-kawan kita yang belum hadir, ceritanya banyak yang mau lagi. Banyak. Lalu ada yang menyarankan, ini saran yang sangat baik dan terima kasih sekali, bahwa kita akan coba usahakan mengusulkan nanti ke RAIS membuka diploma yang kalau istilah Imam itu jangan ada examnya. Setahun. Jadi kita coba usulkan nanti diploma 1 tahun untuk belajar kitab turas. Mudah-mudahan diperkenan tanpa ada examnya, diploma bagi kawan-kawan yang memang tidak berlatar belakang dari pendidikan yang jadi Ustazah juga sudah ada proposal yang diajukan, bagus sekali, sudah saya. Jadi nanti mungkin dari Kementerian Agama boleh kita share bagaimana kita lakukan bersama programnya. Oke, jadi jangan ada tesis juga. Kalau exam tak ada apalagi tesis. Yang paling penting sebenarnya tujuan kita satu, mampu membaca. Ada 4 kemahirannya yang kita inginkan. Mahir membaca, maka jangan takut membaca. Disuruh baca takut, jangan takut, belajar, kita semua belajar kan. 2, mampu menulis. Nah, ini menulis kita belum lakukan nih. Yang ketiga, mampu memahami. Dan keempat, mampu mengajar. Ini yang kita harapkan. Mampu mengajar, kalau sudah khatam kitabnya, minimal kita ajar kepada anak kita di rumah. Minimal. Kalau dapat kita ambil beberapa orang kawan kita ajarkan kitab ini bersama. Insya Allah. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan saranan itu dapat kita. Insya Allah saya akan buat proposalnya, usulkan kepada Yang Mulia Rais. Kalau memang beliau bersetuju, kita buka. Bila masanya, ya masa hari kuliah. Kalau jadi penuntut terus boleh ya? Boleh. Boleh. Terus sampai mati boleh. Kelangguan kita melihat kami ni. Kelangguan melihat kami. Apa kelangguan? Majemuk. Insya Allah dalam menuntut ilmu itu tidak ada istilah kelangguan. Tidak ada. Jadi kami sebagai kewajiban untuk sharing ilmu, bukan hanya kami memberi, tapi kami dapat juga kami info dari kita semua. Jadi sharing namanya itu. Jadi insya Allah kita bersama-sama menuju ridha Allah. Dan saya sangat berharap kita nanti boleh mati dalam arti ridha Allah, dapat ridha Allah. Ketika kita mati sebelum kiamat, Allah bagi kita seorang malaikat dalam kubur akan mengajarkan kita ilmu terus sampai hari kiamat, dan akan dibangkitkan dari kiamat, dipanggil sebagai ahli ilmu. Itu hebatnya menuntut ilmu. Maka jangan pernah malas sebelum datang saja, dimanapun berada. Niat, yang penting niat. Niatkan saya akan belajar, saya akan belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jadi hadis Nabi apa kata? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ketika berada dalam buayan ayunan ibu kita hingga masuk liang lahat. Masuk liang lahat, Allah jadikan malaikat sebagai guru kita. Ayo, siapa yang mau malaikat jadi gurunya? Mati lah sekarang. Mati dalam untuk ilmu. Yes. Iya lah. Jadi siapapun nanti, perhatikan siapapun nanti yang Allah panggil duluan untuk masuk ke dalam surganya Allah, jangan lupa panggil harapan diri juga. Kami jauh Sama-sama kita saling panggil, insya Allah. Amin. Ya, oke, ada soalan? Kita masih ada masa. Ada 9 menit. Ayat tadi surah Al-A'raf 96. Surah Al-A'raf ayat 96. Coba nanti dihafalkan guys. Al-A'raf 96. ada bos, ada Ustaz Yes. bos tu belum. Surah 26. Surah Al-A'raf.
surat. Apa itu surat Arab kan? Baca deh. Apa suratnya? Apa dapat kali benar? Surah Al-Araf kan Quran macam-macam, ada yang buat surah-surah. Dia biasa suruh Dr. Asri. Mengajar Ah, 163. 163. Itu sudah ada dalam kitab. Dah James kita. Tapi sampai rumah dibaca lah. Oke, ada lagi? Ada. Ya, ada soalan Ustaz. Apa tanda-tanda semada katanya itu selain daripada kalau dimudahkan membuat kebajikan ibadat dan atau disusahkan membuat dimudahkan membuat perkara-perkara yang baik, itu salah satu tanda Allah murka. Yang satu lagi tadi dimudahkan membuat perkara-perkara yang baik. Selain daripada itu, Ustaz ada lagi kah? Macam semada katanya itu Allah sayang petani. Petani sentiasa saja membuat silap. Oke, baik. Ada dua perkara. Hadis Nabi di dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, muka surat 3-4. Ada dua tuh, 3-4. Itu dikatakan min alamati bughdillah, tanda-tanda Allah benci, murka kepada kita. Ini perlu kita tahu. Yang pertama sekali adalah ayyushaghilahu bima la ya'nihi, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Jadi uang saja kita disibukkan dalam kehidupan kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, hati-hati. Itu tanda Allah murka kepada kita. Yang kedua, tandanya Allah murka pada kita adalah Allah bagi umur kita ini sama sekali kita tidak merasa happy untuk beribadah. La nashkur halawatal iman fil ibadah. Tidak ada rasa manisnya kita di dalam beribadah. Jadi seakan-akan sembahyang biasa Allah Akbar. Tidak ada rasa dalam hati ini nikmat. Kalau makan kan ada nikmatnya kan? Oh, nyaman. Nyaman kan? Lemak nyaman. Apalagi kalau sudah sembahyang, kadang kita mau. Jadi kenapa lama sekali imam ini? Kalau itu sudah terasa, banyak kan kita saya juga terasa sekarang tuh. Kalau itu terasa, hati-hati. Itu adalah min alamati bughdillah. Artinya apa? Tanda Allah benci. Yang terakhir atau yang ketiga, tanda Allah murka benci pada kita itu adalah orang yang tajawaz, yang melampaui umur 40 tahun ke atas. Kita berapa sekarang? 55. Ya salah, hati-hati. Apa tuh? Bentar lagi bro. 55 kan? Kalau 55 Allah bagi 63 berapa lagi? 23 tahun. Takut khusus Jangan takut. Umur kita sama. Jangan bilang kita banyak amal sudah. sama. Jangan lihat itu. Lebih baik kita melihat, jangan melihat amalnya. Paling penting orang yang melampaui 40 tahun umurnya, lalu amal kebajikannya tidak mampu melampaui amal kejahatannya, fal yatajahaz, maka siap-siaplah ia masuk ke neraka Allah. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita yang hadir di sini itu artinya apa? Insya Allah melampaui amal jahat kita dibandingkan oleh amal baik kita. Karena kita bayangkan dari pukul 7 hingga pukul 9. Berapa jam sudah? 2 jam. Kalau kalikan berapa huruf kita dengar? Satu huruf kita dengar markahnya 10 kali sekian huruf. Kita jangan bosan-bosan mendengar kalimat-kalimat nasihat dari manapun dia datangnya. Itu tanda Allah murka. Sekarang saya bagi tanda Allah yang cinta pada kita. Saya sengaja yang murka dulu supaya yang kita bawa pulang yang cintanya. Yang pertama, tanda min alamati hubbillah ala ibadihi, tanda Allah cinta kepada hambanya. Yang pertama, ayyuzahidahu fid dunya, dikurangkan rasa keterkaitan, ketergantungan kita dengan dunia. Bukan dihilangkan, dikurangkan. Apa maknanya? Ketika sembahyang kita tidak lagi memikirkan mobile kita di mana tinggal.
Ketika Allahu Akbar sudah takbir, maka yang diingat adalah Allah, bukan mobile kita di mana hilangnya, bukan uang kita yang tertinggal, bukan kereta kita yang belum dikunci. Tapi yang kita ingat adalah Allah. Itu maknanya kurangkan keterkaitan dengan dunia. Maka kalau beribadah, tinggalkan dunia di luar hatimu, jangan masukkan ke dalam hatimu. Terkadang kan dunia ini kita masukkan dalam hati, apa tidak? Mobile kita on kan. Begitu takbir Allahu Akbar bunyi, apa lagu dangdut Inul Daratista, semua orang pada ikut berjoget. La ilaha illallah. Kenapa kita tidak off saja mobile kita? Buat saya sembahyang, off kan dulu. Saya tidak rekomend silent itu terkadang kan bunyi, getar kan? Kajut kita semua orang kajut kan? Ya, lebih baik kita stop saja 5 menit. Off saja, Pak. Off saja sudah. Itu rekomendasi. Itu tanda Allah yang pertama, sayang dengan kita, Allah kurangkan ketergantungan kita dengannya. Yang kedua, Allah memberikan motivasi lebih kuat lagi untuk mencari akhirat. Yuzahidahu yang pertama, lalu kemudian yang kedua adalah Allah yuraghibahu. Allah berikan semangat terus untuk pergi mengaji. Allah berikan semangat terus baca Quran. Allah berikan semangat terus untuk pergi hiking. Tapi ingat Allah. Apa Ustaz? Allah Berzikir. Yuraghibahu. Allah memberikan motivasi, menguatkan untuk keterkaitan pada akhirat. Jadi memberikan kemudahan keterkaitan hati kita pada akhirat. Yang ketiga, ini yang perlu perhatian semua kita nih. Yang ketiga, ciri Allah suka, cinta pada kita. Basarahu uyuba nafsah. Allah perlihatkan aib yang ada dalam diri kita. Muncul diri kita, bukan orang lain. Allah bukakan aib kita, ibadah kita yang kurang, semua diperlihatkan Allah. Untuk apa? Supaya kita memperbaikinya. Kita sibuk memperbaiki aib kita, tidak sibuk membaiki atau melihat aib orang lain. Sekarang kan kita ahli kan? Coba saya minta sekarang, tulis kebaikan kawan kita 10. Payah nulisnya. Kebaikan kawan. Coba saya minta, tulis aib atau kelemahan saudara kita. Bukan 10, ratusan ditulis. Kelemahannya ini macam-macam. Kalau kita suruh lagi, tulis kehebatan, keunggulan kita. Kita tulis minta 1, ditulis 10. Saya begini. Sudah saya. Tapi kalau kita minta tulis kelemahan aib diri kita, payah. Apa? Saya tidak ada kelemahannya, tidak ada aibnya. Ini manusia. Tapi Allah, ciri Allah cinta pada kita, Allah mudahkan untuk melihat kelemahan kita, sehingga kita terus melakukan perbaikan dalam amalan kita, dan kita tidak sibuk memperhatikan kekurangan kelemahan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang kedua perkara yang penting adalah Allah cinta pada kita, sehingga sampai di rumah kita rasakan Allah terus bersama kita dimanapun kita berada, terkonek hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Baik, akhirnya mari kita sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah apa yang kita bagi ini, kita share ini, Allah bagi untuk dapat mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuman wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma hasanan nafsi wa iyyakum bil khayr la yamutu abada wa dafa'at banna musu'a bi afi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa orang-orang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampunkan pula ya Allah segala dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada diri kami dan keluarga kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika